That's it, friend? Yes. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it dinner every night time? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuredi Usman. Saya mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Harun Ternate. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengertian fenomenologi. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Studi fenomenologis dapat dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam rangka menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah meredukasi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Yang kedua, menarik memilih adalah satu pendekatan subjektif fenomenologis. Menetapkan penekanan pada pengalaman subjektif individu ini berarti bahwa fenomenologis tidak hanya memperhatikan objek atau kejadian itu sendiri, tetapi juga bagaimana objek mengalaminya dan memberikan makna kepadanya. Untuk pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana manusia berintegrasi dengan dunia sekitarnya. Yang kedua, penolakan terhadap presuposisi. Fenomenologis mencoba untuk mengenalkan segala proposisi atau asumsi sebelumnya mengenai realitas objektif yang diteliti. Ini berapa dari awal dengan membuka diri kepada pengalaman langsung tanpa berpengaruh oleh konsep atau ideologi sebelumnya. Yang ketiga, metode deskriptif. Fenomena menggunakan metode deskriptif yang cermat untuk mempelajari pengalaman manusia. Ini melibatkan pendekatan sistematis untuk menggambarkan secara detail pengalaman subjektif terhadap sensasi persepsi makna yang terkait. Metode deskriptif ini membantu dalam menghindari kesimpulan atau terlalu dini untuk menafsirkan yang berlebih. 4. Pentingnya kesadaran. Kesadaran adalah konsep sentral dalam fenomenologi. Fenomenologis percaya bahwa melalui kesadaran manusia memiliki akses langsung ke realitas. Oleh karena itu, fenomenologi terkait dengan pada cara berdasarkan membentuk dan mempengaruhi pengalaman manusia, serta bagaimana pengalaman ini tercermin dalam pemikiran, perasaan, dan tindakan. Yang kelima, relevansi dalam berbagai disiplin. Pendekatan fenomenologis telah merangsang minat dari berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, psikologi, sosiologi, antropologi, dan bahkan seni. Fenomenologi memberikan rangka kerja yang berguna untuk memahami berbagai aspek pengalaman manusia dibagi konteks budaya dan situasi. Baik, yang keenam, ada respon terhadap krisis modernitas. Beberapa filsuf fenomenologi seperti Edmund Husserl dan Martin Heidegger menanggapi krisis modernitas dengan menekankan pentingnya kembali ke pengalaman manusia yang konkret dan autentik. Mereka mengusulkan bahwa dengan memperdalam pemahaman tentang pengalaman subjektif, kita dapat mengatasi aliansi dan kebingungan yang seringkali muncul dalam dunia modern. Keseluruhan, fenomenologi menarik karena pendekatannya yang unik terhadap realitas manusia, penekanan pada pengalaman subjektif, dan relevansinya dengan dapat memahami berbagai aspek kehidupan manusia. Baik, yang selanjutnya, situasi fenomenologi memiliki dua fokus. Baik, studi fenomenologi memiliki dua fokus utama, yakni textual description dan structural description. Textual description berfungsi pada aspek objektif dari pengalaman subjektif penelitian, yakni manusia. Aspek objektif bisa diperoleh melalui peristiwa atau fenomena yang dialami seseorang. Pada aspek ini, penelitian akan mencari tahu terlebih dahulu gambaran nyata fenomena tersebut secara mendasar. Misalnya, peneliti ingin meriset tentang pemakaian etika jurnalis gaya hidup di suatu media. Aspek objektif yang dapat berupa pemaknaan etika dari sudut pandang jurnalis gaya hidup tersebut. Hal ini dibutuhkan agar peneliti bisa menyelesaikan sudut pandangnya yang berada pada lingkup diskusi yang sama dengan objek penelitian. Struktural description berfungsi pada aspek subjektif yang lebih mendalam. Fokus penelitian studi fenomena ini bertuju
digunakan untuk mengetahui bagaimana subjek penelitian pemakaian dan menanggapi sebuah pengalaman atau peristiwa. Fokus struktural description pada penilaian serta pendapatan subjek mengenai sebuah fenomena yang terjadi pada dirinya. Dalam hal ini, peneliti diharapkan mampu mengulik serta memperoleh jawaban terperinci dari subjek penelitiannya. Contohnya penelitian pemaknaan etika sebagai jurnalis gaya hidup di media cetak. Aspek subjektif yang diperoleh yakni bagaimana jurnalis memakai etika jurnalisme gaya hidup tersebut. Jurnalis sebagai subjek bisa memaknainya dengan memberi penilaian tersendiri, misalnya etika peliputan berita apakah sudah sesuai atau sebelum dengan peraturan. Fokus struktural description membantu peneliti mendapatkan hasil riset yang lebih faktual sebab informasi diperoleh langsung dari subjek atau orang yang memahami fenomena secara nyata. Karakteristik fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu metode penelitian yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi. Tujuan fenomenologi adalah mendeskripsi fenomena dan bukan menjelaskan fenomena. Dalam hal ini penelitian menyelidiki atau mempelajari suatu makna sebagai manusia, bukan hanya berasumsi. Baik, yang kedua, redukasi. Redukasi adalah suatu proses di mana asumsi dan prasangka tentang fenomena ditunda agar minimalisir prasangka-prasangka tersebut tidak mencemari deskripsi atau hasil pengamatan. Yang ketiga, esensi. Esensi adalah makna inti dari pengalaman individu dalam fenomena tersebut. Bagaimana adanya pencarian esensi, tema esensi atau hubungan-hubungan esensi dalam fenomena apa adanya akan melibatkan eksplorasi fenomena dengan menggunakan proses imigrasi secara bebas untuk guna melengkap makna yang sesungguhnya daripada yang diteliti. Baik, yang keempat, intensionalitas. Fenomenologi menggunakan dua konsep, neosis dan neoma, untuk mengungkap internasionalitas. Internasionalitas mengacu bagaimana korelasi antara noema dan noesis yang mengarahkan interpretasi terhadap pengalaman. Noema adalah pernyataan objektif dari perilaku atau pengalaman sebagai realitas, sedangkan neosis adalah refleksi subjektif atau kesadaran dari pernyataan yang objektif tersebut. Baik, yang kelima, keterarahan. Keterarahan maksudnya bahwa apa yang kita teliti harusnya yang kita kenal melalui kesadaran kita. Kalau objek penelitian kita terkait dengan pengalaman orang lain, maka partisipan dalam penelitian harus memiliki pengalaman tersebut atau juga bersedia untuk membagikan pengalaman itu. Penelitian tidak dapat informasi yang akurat dari partisipasi yang tidak memiliki pengalaman tentang objek yang hendak diteliti. Karena itu, terkait dengan pemilihan partisipasi, mereka harus memiliki pengalaman dan informasi yang kaya tentang objek penelitian yang hendak diteliti. Yang keenam, keunikan manusia. Metode fenomenologi memusatkan perhatiannya